Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ihsani. Sebagai pemateri pertama, untuk menjelaskan sebagian materi dari tugas lapangan teknik pengambilan sampel. Saat ini dunia digemparkan dengan COVID-19 atau sebuah virus yang bernama virus corona. Virus ini sudah memakan banyak korban jiwa, sehingga pemerintah melakukan peraturan untuk membatasi aktivitas di keramaian. Salah satu tempat yang terdampak dari peraturan tersebut yaitu Universitas Hasanuddin, sehingga perkuliahan tidak berlangsung dalam semestinya, sehingga diberlakukan perkuliahan secara online. Untuk melakukan perkuliahan secara online diperlukan aplikasi yang mendukung untuk melakukan perkuliahan tersebut. Salah satu aplikasinya yaitu Google Classroom. Google Classroom digunakan dalam perkuliahan secara online. Sehingga kami tertarik untuk mengambil topik tentang rata-rata penggunaan aplikasi selain sekolah dan WA, yaitu Google Classroom dalam pembelajaran mata kuliah dalam SHF selama libur tatap muka perkuliahan. Adapun populasi dari kasus tersebut yaitu mahasiswa statistika angkatan 2018 sebanyak 67 mahasiswa, sedangkan untuk sampelnya yaitu sebanyak 20 mahasiswa. Ini merupakan hasil survei tentang waktu penggunaan Google Classroom dari 20 sampel yang kami gunakan, dengan jumlah keseluruhan waktu penggunaan Google Classroom sebanyak 86,58 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik yang digunakan untuk kasus tersebut. Teknik yang kami gunakan dalam kasus tersebut adalah teknik pengambilan sampel acak sederhana. Teknik pengambilan sampel sederhana merupakan sebuah teknik yang dilakukan dengan cara tertentu seperti undian, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Mengapa kami menggunakan teknik tersebut? Karena yang pertama yaitu pastinya lebih sederhana dibandingkan dengan teknik pengambilan sampel yang lainnya. Yang kedua yaitu teknik sampel acak sederhana dapat digunakan ketika populasi yang kita akan teliti itu tidak terlalu besar. Berhubung karena populasi yang kami teliti itu sebesar 67 mahasiswa, dan itu merupakan populasi yang tidak terlalu besar, sehingga kami menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Isra Rizka Utami. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Nurul Ihsani. Jadi terkait dengan pengambilan sampel. Dalam memilih objek
yang akan dijadikan sampel, kami menggunakan cara undian atau biasa disebut dengan arisan, di mana kami memberi nomor urut pada tiap mahasiswa statistika 2018 dari 1 sampai 67 sesuai dengan absen. Setelah menuliskan nomor tersebut di kertas, lalu disimpan dalam satu wadah, kemudian dilakukan pengambilan secara acak. Nah, hal tersebut dilakukan secara berulang sebanyak sampel yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 20 sampel. Nah, nomor urut yang terambil itulah yang akan dijadikan sampel. Nah, setelah itu kami mengirimkan kuesioner online atau Google Form kepada mahasiswa yang terpilih sebagai sampel melalui chat WA. Nah, ini adalah contoh kuesioner yang kami kirimkan. Nah, setelah itu hasil pengambilan sampelnya itu didapat bahwa dugaan rata-ratanya itu sebesar 4,329, dan setelah itu kami mencari bond of error-nya. Sebelum itu dicari dulu simpangan baku. Nah, simpangan baku ini didapat 18,3258. Dengan alfa 0,05 didapat z-tabel itu sebesar 1,96. Nah, jadi dikasih masuk di rumus bond of error itu, dan setelah dihitung bahwa bond of error-nya itu 1,561667. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas kesalahan sampling akan sama atau lebih kecil dari 1,561 jam sebesar 95%, sedangkan kesalahan sampling akan melebihi 1,5617 jam sebesar 5%. Jadi 1,561 jam merupakan batas kesalahan sampling yang dapat ditolerir atau bisa diterima dari penggunaan Google Classroom dalam SFH selama libur tatap muka perkuliahan pada mahasiswa statistika 2018. Serta rata-rata penggunaan Google Classroom dalam SFH selama libur tatap muka perkuliahan pada mahasiswa statistika 2018 itu berada pada selang 2,767 sampai 5,89006. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.